Shalom Bapak Mama, Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Senin 21 Oktober 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Pengkhotbah 5 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-19. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Mari Bapa Engkau memberkati kami, supaya firman-Mu menjadi bagian yang hidup di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Pengkhotbah 5, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-19, di bawah perikop kesia-siaan kekayaan. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan dihukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagiannya. Sebab setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan dan mau melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Bapak Mama, Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah carilah harta yang utama. Tema ini menunjukkan tentang bagaimana kita harus hidup menurut apa yang dikatakan oleh Allah, yaitu harta yang seharusnya kita kejar. Bukan soal materi. Karena ketika kita membaca bagian ini, kita akan melihat bahwa sebenarnya kekayaan yang bersifat fisik itu adalah sebuah kesia-siaan. Dan jikalau seseorang ingin meninggalkan kemiskinan dan ingin menjadi kaya, melupakan Tuhan dalam hidup, ia sedang hidup di dalam kesia-siaan.
Di dalam perjalanan mungkin merasa nyaman, merasa baik hidupnya, dan merasa memiliki segala sesuatu dalam hidup. Tapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang dipanggil dan diutus oleh Allah ke dalam dunia ini bukan untuk mencari harta di dunia ini, tetapi untuk membagikan apa yang sebenarnya menjadi harta di sorga. Karena ketika berbicara soal dunia, itu berbicara tentang hal-hal yang semu, hal-hal yang sementara. Dan kebahagiaan-kebahagiaan yang diberikan oleh dunia itu tidak kekal. Jadi pertanyaannya bagi kita, apa yang mau kita cari? Apakah yang kita cari berkaitan dengan uang? Ketika kita mencari uang, di ayat yang 9 mengatakan bahwa siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Jadi semakin kita mencari, semakin kita terus merasakan hal-hal yang kita inginkan dalam hidup ini, kita akan terus merasakan yang namanya kekurangan. Apalagi di zaman sekarang, kita terus diperhadapkan dengan hal-hal yang menggiurkan dan hal-hal yang kemudian nampak secara fisik kita harus miliki. Begitu juga pengakuan-pengakuan yang sekiranya terkadang juga kita harus dapatkan itu. Dan pada akhirnya menyesampingkan kebenaran Allah. Padahal kebenaran itu adalah sesuatu yang baik. Itu bukan kesia-siaan. Di ayat yang ke-18 dikatakan bahwa setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Allah memberikan kita karunia, harus kita jaga dengan baik. Apa yang sudah Allah percayakan bagi kita, harus kita jaga dengan baik. Karena kepercayaan itu juga mungkin bersifat sementara. Karena kita tidak menjaga kepercayaan itu, sehingga Allah membiarkan kita untuk tidak lagi menikmati apa yang sebenarnya dianugerahkan oleh Allah bagi kita. Maka dari itu Bapak Mama saudara-saudariku, mari kita terus melakukan apa yang baik. Kalau kita mau hidup senang, silakan. Namun ingat bahwa kita harus berusaha secara benar, dengan jerih payah yang benar. Karena dikatakan di ayat yang ke-17 bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek ini, ingat bahwa itu karunia Allah. Itu bahagian kita untuk bagaimana kita mengerjakan yang baik di dunia ini. Maka dari itu Bapak Mama saudara-saudariku, mari kita bawa yang baik dan kita lakukan yang baik dalam kehidupan kita setiap hari. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Biarlah kehidupan kami terus menjadi berkat, menjadi bahagian yang terbaik di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.